Love
Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus di atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada siang ini Tuhan, Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan Yesus, dan percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya Engkau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kami pada saat ini, ketika ini dan seterusnya Tuhan. Kami menyembah kepada Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Jamahlah kami Tuhan pada siang ini, pada saat ini Tuhan Yesus. Sebab kami berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau ketika ini Tuhan. Kami muliakan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, Tuhanlah yang membebaskan kami dan melepaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala perbuatan demi nama Yesus. Dalam umat-Mu pada siang ini Tuhan diberkati. Kami bersyukur demi nama Yesus. Amin. Diberi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan berkati dan kita silakan duduk. Maka setelah minggu silakan beri kelas sekarang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua kita yang hadir pada pagi ini. Amin. Saya percaya Tuhan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidak sama seperti semalam dan hari ini. Kemarin kita mungkin ada masalah, hari ini kita telah terlepas. Atau hari ini kita ada masalah, besok kita terlepas. Saya percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan untuk pengetahuan kita semua, masalah tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Tidak akan pernah berhenti. Sebab selagi kita masih ada kehidupan, selagi itulah masalah-masalah tertentu yang kita akan hadapi. Pada pagi ini saya ingin kongsikan pasal firman Tuhan. Kita melihat Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pertama, ayat yang pertama. Yohanes pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, biarlah firman ini yang kami kongsikan bersama pada hari ini Tuhan. Diam dalam kami sebab firman ini adalah hidup dan hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus. Amin. Diberi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Hari ini saya ingin katakan
kongsikan tentang firman Tuhan, yaitu firman yang hidup. Melihat di bab yang sama, Yohanes yang pertama ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kemudian ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Haleluya. Hari ini kita melihat ramai orang mengenal firman Tuhan, ramai orang percaya akan firman Tuhan, tetapi kepercayaan mereka hanya didasarkan atas diri mereka saja. Maksudnya mereka percaya firman Tuhan, tetapi tidak percaya tentang kuasa yang terdapat dalam firman Tuhan. Amin. Masih di antara kita yang tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Masih ada di antara kita yang tidak percaya firman Tuhan, sedangkan firman Tuhan sudah dinyatakan kepada kita bahwa semua firman Tuhan adalah murni dan menjadi sandaran bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa ramai yang tidak dapat bergantung kepada firman Tuhan, dan ada yang tidak dapat percaya bagaimana firman Tuhan ini bekerja. Mungkin mereka tidak paham apakah maksud firman Tuhan. Sebenarnya tadi kita telah mendengar pembacaan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan, dan firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita percaya dia adalah Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari kita akan mengalami dosa. Dosa yang kita telah perbuat, dosa yang kita akan buat, dosa yang akan bakal kita buat. Tapi firman Tuhan telah menjelaskan kepada kita bahwa di Matius pasal yang 1 ayat yang 21, bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bahwa firman tadi yang kita baca telah menjadi manusia, dan dia datang menyelamatkan kita, dan dia telah memberikan kita keupayaan untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi hari ini, seperti mana firman Tuhan katakan tadi, ia datang kepada kepunyaannya sendiri, tetapi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sangat menyedihkan bahwa ada umat yang datang, yang beribadah tetapi tidak datang kepada Tuhan. Seperti pada hari-hari hari Minggu yang biasa kita hadiri, ada ramai yang datang pergi beribadah tapi tidak datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada siapa? Mereka datang ke dalam gereja, mereka pagi mereka punya duduk di sana, pikiran mereka melayang-layang, mereka tidak jumpa Tuhan. Kemudian mereka keluar rumah, keluar ibadah, mengatakan sesuatu tentang kelemahan-kelemahan orang-orang di sekeliling dia, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Mereka bukan beribadah, tapi mereka beribadah kepada dirinya sendiri. Sebab itulah firman Tuhan memberitahu kepada kita pada pagi ini bahwa Tuhan datang kepada kita, tapi kita tidak menerima dia. Sebagai orang-orang yang percaya, saudara-saudara, kita harus memikirkan ini. Sebab orang-orang yang percaya, kita tidak ada keterbatasan untuk mempercaya Tuhan. Amin. Orang-orang yang percaya senantiasa mempercaya firman Tuhan. Dia tidak ada alasan lain kecuali dia percaya Tuhan. Kalau kita beribadah dan tidak percaya firman Tuhan, lebih baik kita tidak kenal Tuhan. Sebab sangat menyedihkan kalau kita melihat ayat 11 bahwa dia datang kepada kita, tetapi kita ciptaannya tidak dapat menerimanya atau tidak dapat percaya kepada dia. Ini satu yang menyedihkan.
Bagaimana kita mau dapat keselamatan kalau begini demikianlah kita punya sikap. Ibadah kita ini bukan hanya sehari. Selagi hidup kita masih ada, selagi itu kita harus beribadah. Baru-baru ini kami ada saya ada buat pendaftaran, maksudnya pergi daftar sekolah. Dan bila pergi ke sekolah, mereka cek semua dokumen-dokumen. Menurut apa yang diberitakan di atas surat itu cuma bawa surat tawaran sekolah dan kemudian sijil lahir. Dua itu pakai. Bila kami datang, semua bayar, semua mau pulang dengan sijil-sijil, dengan kaki nelan, ibu bapa harus disahkan oleh jabatan pendaftaran. Surat yang sepatutnya diberikan kepada orang ibu bapa tidak berikan. Sampai di sekolah terpaksalah ramai ibu bapa pergi ke sekolah, kemudian pergi tergesa-gesa pergi ke jabatan pendaftaran untuk sahkan benar. Ini menyusahkan, memang menyusahkan. Terpaksa orang tua itu, ibu bapa itu pergi ke jabatan pendaftaran untuk sahkan. Kemudian dia bagi masa sampai 12,5 hari sahaja. Hari itu surat datang 3 hari. Kemudian bila kita orang pergi, dia cakap 18 hari bulan. Kalau tidak ada apa-apa surat. Dan bila kita hanya begini setengah hari saja. Jadi kalau kabur, mengapa saya ceritakan? Bila kita menghadapi Tuhan, kemudian kita meninggal dunia, malaikat Tuhan akan tanya, ini kau tidak ada, ini kau tidak ada, kau perlu balik dulu pergi ke Kristen. Kita sudah mati. Terpikir dalam pikiran saya, kalaulah saya diberitahu awal-awal seperti ini, saya sudah siapkan 1 minggu, 2 minggu yang lepas. Kemudian datang tidak ada apa-apa pun, tapi tidak ada berita secara jelas. So terpaksa kita sediakan sepatutnya apa yang kita sediakan. Kalaulah ini kehidupan kita bagaimana? Homi IC, malaikat Tuhan tanya kau. Homi IC tidak ada, belum putuskan. Ibu bapa Homi IC belum disahkan. Ini gambar kau tidak ada. Kau pulang tuh balik. Oh kita pulang balik. Macam mana mau balik? Tidak ada sudah. Kita punya badan sudah tidak boleh balik kepada dunia. Dunia tidak boleh menerima roh. Dunia tidak boleh menerima roh. Manusia saja. Dia hanya terima orang yang hidup saja. Di dunia ini roh tidak ada kuasa tinggal. Dia ada kuasa tinggal di alam lain, alam yang tidak yang dilihat dengan roh sesama roh. Manusia tidak dapat melihat roh, tapi roh boleh melihat kita. Kalau kita tidak buat persiapan hari ini, apa yang kita buat? Kita seperti tadi saya katakan, kita tidak kalang kabut mau cari. Sebab itulah ada orang katakan sudah mati nanti saya baru mau mati baru bertobat. Bagaimana orang tahu bahwa dia mau mati baru bertobat? Kalau malam dia mati, sempat dia bertobat kalau dia mau mati? Tidak sempat. Ramai manusia sekarang tidak mengambil berat tentang kehidupan masa depannya. Saya ada berjumpa dengan orang yang ada banyak uang. Mereka punya cara makan tidak biasa pergi ke restoran biasa. Semua restoran yang harga kalau kita pergi masak ikan, pergi panggang ikan, pergi steak ikan, dia punya 100 gram 38 ringgit. Kalau 1.000 gram berarti 1 kilo. Berapa ringgit harga ikan? 38 ringgit 1 gram, 100 gram. Tidak beratus ikan mau makan ini. Kalau 1 orang makan tidak apa, kalau 10 orang makan. Jadi bagi dia tidak ada masalah, sebab duit dia banyak. Oleh kerana duit dia banyak, cara hidup dia semua mewah. Hari-hari bawa orang makan di restoran. Bawa makan 1 orang tidak cukup, dia tidak ada meriah. Bagi istri dengan anak tidak cukup, dia harus bawa kawan-kawan ataupun keluarga makan. 2 meja, 3 meja, 1 meja itu 10 orang. 10 orang itu sudah 500 ringgit, itu 10 orang. Orang-orang kaya demikian. Apabila saya melihat cara hidup mereka, kalau kita cerita persoalan Tuhan, mereka tidak akan dengar, seolah tidak mendengar pun. Kalau mereka meninggal, apa yang mereka Tuhan katanya?
Kau sudah sedia ini? Mau dia pergi cari balik? Tidak boleh, saudara-saudara. Jadi hari ini kita mendengar firman Tuhan ini hidup. Apabila orang-orang percaya firman Tuhan ini hidup, dia hidup dengan firman Tuhan ini. Amin. Sebab itulah ada masa yang kita merasa tidak selesa apabila gembala mengatakan sesuatu pasal firman Tuhan. Ini arahan-arahan Tuhan perlu kita ikuti. Ini sedemikian kita perlu ikuti. Tetapi karena kita tidak dapat menerima ajaran firman Tuhan ini, kadang-kadang kita menolak. Dan apabila kita menolak firman Tuhan, berarti kita menolak Tuhan kita Yesus. Bagaimana kita harus merayu kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita menolak firman Tuhan? Bolehkah kita hidup dalam surga? Ya boleh. Amin. Tidak boleh kita hidup. Tidak ada keselamatan kalau kita menolak firman Tuhan. Tidak ada. Walau kita sudah dibaptis dalam Yesus, walau kita sudah menerima Roh Kudus, kalau kita tolak firman Tuhan, kita tidak dapat Tuhan. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita datang di sini? Karena apabila kita menerima keselamatan, dibaptis dalam nama Yesus, dalam Roh Kudus, kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak ada persekutuan seperti ini, kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Apabila kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita boleh bertahan dengan Tuhan? Sebab dunia semakin hari menarik kita kepada Dia. Dunia ini sangat-sangat menawan. Sebab itulah apabila kita beribadah, kita menjaga keselamatan yang diberikan kepada kita, supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh membaca firman Tuhan, dan kemudian kita boleh mengasihi sesama kita manusia, mengasihi Tuhan kita. Sebab itulah kita perlukan hubungan ini. Dan betul kita perlukan persekutuan kita ada sekarang. Amin. Supaya kita ditegur, supaya kita dinasihati, supaya kita didoakan dan dipulihkan, dan kalau kita ada sakit kita disembuhkan. Kita perlukan ini, saudara-saudara. Amin. Karena itulah, saudara-saudara, jangan memberi banyak alasan kepada ibadah. Jika kamu tidak ada kendaraan untuk pergi, kamu ada alasan saya tidak ada kendaraan. Jika kamu tidak ada uang, kita ada alasan tidak ada uang. Saya baru katakan kepada pelayan-pelayan tadi, saya sanggup naik bukit pun. Hari itu sebelum ini kami tidak ada kendaraan. Harus pergi beribadah, tapi saya tidak mau jadikan alasan karena tidak ada kendaraan, tidak mau pergi, hujan tidak mau pergi. Saya harus mengatakan terus terang pada pagi saudara-saudara, jangan jadikan alasan dunia ini untuk kita tidak datang beribadah. Saya paham ada orang bekerja dan tidak mengaji, itu lain cerita. Saya juga bertugas, saya paham tentang kewajiban di tugas ini. Maksud saya ialah kita ada tenaga, kita ada tubuh badan ini, kita boleh pergi. Apabila hujan lebat, kita jadikan hujan lebat. Sedangkan kita ada pagi. Apabila kita tidak ada kendaraan, kita rasakan tidak ada kendaraan, sedangkan kita ada uang untuk pergi tambang dan pergi beribadah. Pada waktu saya melalui Pangkarai, saya tidak fikir pun yang perkara-perkara seumpama ini. Saya merasa ini bukan alasan saya untuk tidak datang beribadah. Saya sambut juga. Saya bawa suami anak-anak pada waktu itu. Apabila saya mendapat motosikal, saya bawa mereka 4 orang, 5 orang, 4 orang pada waktu itu, satu motosikal beribadah. Hujan, saya tidak nampak itu hujan. Yang saya tahu saya ada baju hujan. Karena saya haus Tuhan. Saya bukan mencari Tuhan. Saya tidak pilih Tuhan Yesus. Tuhan pilih saya. Harus komitmen dengan Tuhan. Saya katakan, saya juga ada masalah dengan kekudusan. Saya juga ada masalah dengan dosa-dosa. Sebab saya masih manusia, saudara. Amin. Demikian saudara-saudara. Kita tidak lari daripada kelemahan. Tetapi kalau kita tidak mempercaya firman Tuhan dan menolak, ya, saya rasa sangat sedih. Dan ini perkara boleh menghalang kita keluar daripada rencana keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, mati di atas kayu salib. Sebab itu saya katakan hari ini, saudara-saudara, firman ini hidup. Dan apabila dia hidup, dia menghidupkan jiwa kita dalam ini. Dia menghidupkan kita, suasana yang mati dalam hidup kita. Sebab itulah kita sanggup pergi di mana ada ibadah, di mana ada persekutuan,
untuk memulaikan Tuhan, kita sanggup pergi ke sana. Kita tidak memandang suasana kita harus pergi di sana. Kalau perlu jalan kaki, saya perlu jalan kaki untuk pergi beribadah. Karena inilah Tuhan. Dan saya tidak boleh nafikan Yesus. Dan jika masalah yang besar dalam kehidupan saya harus pegang Tuhan Yesus. Saya tidak boleh menyerahkan kekalahan apapun masalah ini kepada dunia. Saya harus menyerahkan kepada Tuhan. Sebelum saya mengatakan ini kepada saudara-saudara, masalah, pemberontakan, dosa saya sudah lalui. Sebab saya ada pengalaman, saya tahu bagaimana suasana itu berlaku. Amin. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak boleh berada di sini. Saya minta maaf. Tidak dapat kita berdoa. Kita tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita tidak ada hati untuk mencari Tuhan. Dan kita benci saudara-saudara kita yang mengatakan tentang sesuatu tentang Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, apabila kita mengatakan sesuatu tentang kebaikan di luar pasal Tuhan, mereka tolak kita. Sebab orang kaya tidak mau mendengar kita. Apalagi penampilan kita ini. Kau kerja apa? Saya kontrak. Kau kerja apa? Di jabat kerajaan. Mereka pandang rendah dengan kita. Apabila kita menceritakan tentang Tuhan, mereka seolah-olah tidak mendengar. Tetapi tidak, mereka mati nanti. Itulah akibatnya. Orang-orang yang tidak menolak Tuhan, mereka akan banyak kerugian, sangat rugi. Saudara, jika kita juga demikian, kita juga sangat rugi. Amin. Ini Tuhan bukan beriman. Satu hari saya mengalami satu juga. Apabila saya mempercayai Tuhan, saya mempercayai Dia. Dalam satu minggu itu saya terlalu percaya Tuhan, dan saya punya hati rasa sakit. Sakit hati ini bukan karena saya disakiti oleh saudara-saudara, bukan saya disakiti orang lain, tapi saya merasa hati saya sakit karena terlalu mempercayai Tuhan. Hati saya tidak mampu bertahan untuk mempercayai Dia. Saya terlalu percaya Tuhan. Saya katakan, saudara, sangat sakit. Dan saya katakan kepada Pastor Joseph di Maret, saya rasa terlalu saya percaya. Ini bukan saya buat-buat untuk percaya Tuhan, tapi inilah yang saya lakukan kepada Tuhan. Amin. Sebetulnya kalau ada apa-apa terjadi dalam hidup kita, kita punya keluarga, orang yang kita kasih, harta kita binasa, orang yang kita sayangi, istri suami meninggal, anak hilang, kita beri tumpuan kepada Tuhan, dan kita tidak ada masalah untuk semuanya. Amin. Sebab kita terlalu percaya Tuhan, dan saya rasa sangat sakit. Dan saya katakan kepada Tuhan, ini yang saya dapat berbuat untuk percaya. Saya bukan menunjuk pada pagi ini pada saudara-saudara, tetapi inilah yang Tuhan telah berikan kepada saya. Saya tidak boleh menolak saudara-saudara. Seperti awal tadi saya katakan, bukan saya pilih Yesus, saya bukan pilih Dia, tapi inilah Tuhan pilih saya. Dan apabila Tuhan pilih saya, dan Tuhan telah melihat, memperlihatkan saya tentang kasih Dia, tentang kemurahan Dia, mukjizat Dia, dan hari itu saya memberi komitmen dengan Tuhan, dan saya berikan hidup saya kepada Tuhan seluruhnya. Sebab itulah saya dorong saudara-saudara pada siang ini, percayalah kepada firman Tuhan, percayalah kepada hamba Tuhan yang mengatakan kali ini. Sebab seorang hamba, seorang pengikut Yesus yang sejati tidak mungkin dia berbohong. Amin. Kalau dia bohong, dia manusia biasa. Dia bohong. Termasuk kita di sini. Kita semua ini adalah orang-orang yang bukan jujur, orang-orang yang masih mau berbohong. Tapi bila kita ada Yesus diam dalam kita, kemudian inilah yang membuat kita berubah. Kita menjadi seperti Yesus. Tidakkah ini satu kebaikan bagi kita saudara-saudara? Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sebab itulah, jika kita masih lagi bergumul untuk percaya kepada Tuhan, masih tidak dapat mengerti ketetapan Tuhan, maka saudara-saudara, berilah waktumu kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan, mengapa saya jadi macam ini Tuhan? Mengapa saya masih tidak dapat menuruti kehendak-kehendak Tuhan? Peraturan-peraturan Tuhan. Berikan waktumu kepada Tuhan. Selidikilah hati kita dan mintalah Tuhan mengubahkannya. Sebab dunia ini semakin menuju kepada destinasinya. Akhirnya, berapa kali kita mendengar perkataan ini, sudah bertahun-tahun kita mendengar ini, tapi dunia ini masih juga demikian.
Mengapa ulangan demi ulangan dikatakan kepada kita supaya memberitahu kepada kita benda ini harus terjadi. Maksudnya perkara ini ada benar. Amin. Beri firman Tuhan katakan Yesus akan datang, tidak lama lagi dia akan datang. Tapi 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas kita sudah mendengar ini perkara. Tapi sampai hari ini kita juga tidak mengalami apa-apa. Dan mulai orang percaya, oh mungkin ini cerita dongeng. Ada yang mengatakan bahwa cerita Yesus ini adalah dongeng semata-mata. Cerita orang tua-tua. Tidak. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita betul. Kalau kita bercerita dongeng, kita cerita orang tua-tua yang sudah tua. Dia ada cerita masalah cerita dongeng. Kamu tahu kalau orang dusun cakap cerita tanggon. Yang tidak tahu benar atau tidak, itulah dongeng. Ada orang katakan Yesus itu dongeng juga. Kamu tidak boleh ambil tahu, tidak boleh percaya. Saudara-saudara, kita harus percaya. Ini firman Tuhan yang hidup. Berapa kali kita harus mau percaya dia, kita harus percaya dia segenap hati. Saudara tidak boleh ikut cara saya. Maksudnya saudara tidak boleh mau percaya dan supaya saya sakit hati karena saya kalau percaya. Tidak boleh. Kita tidak boleh main-main dan coba-coba percaya Tuhan. Tidak boleh sama sekali. Kalau kita mau percaya Tuhan, percaya dia sungguh-sungguh. Kalau tidak mau, tidak perlu percaya. Senang cerita. Oke? Ini Tuhan bukan Tuhan yang tidak mengetahui. Hari ini kita berdiri di sini di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan kita berdiri? Tuhan ada di samping kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak ada masalah di mana Tuhan itu berada. Dia ada, sebab Tuhan itu ada di mana hati kita berada. Sebab itulah kita harus mempercayai firman Tuhan ini. Mengapa kita ada firman Tuhan? Firman Tuhan ini adalah hidup. Firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Sebab firman Tuhan ini memberi kita pelepasan. Apabila kita percaya firman Tuhan, kita akan ada kemenangan. Amin. Kita melihat Mazmur 23. Mazmur 23 adalah sesuatu yang baik. Sebab firman Tuhan ini telah memberitahu kepada kita tentang bagaimana pengharapan kita dengan Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud. Daud telah menulis Mazmur ini untuk memberitahu kepada Tuhan tentang kepercayaannya kepada Dia. Kita melihat firman Tuhan ini Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kita tuntut firman Tuhan ini, saudara-saudara, menjadi kekuatan doa-doa kita. Amin. Kita tidak boleh percaya Tuhan separuh hati. Kita perlu percaya Tuhan segenap-genapnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus adalah Raja kita. Dia adalah Raja. Raja di atas segala raja. Kalau dia Raja di atas segala raja, kita harus menyembah Dia lebih daripada seorang raja. Kita harus percaya Dia seperti mana yang kita harus selayaknya Tuhan dipercaya. Saudara-saudara, kita tidak boleh duduk diam kemudian kita percaya begitu saja. Tidak boleh. Kita harus mempercayai Tuhan. Berapa banyak masalahmu yang kamu telah lalui sepanjang minggu ini? Ada banyak masalah. Betul? Amen. Setiap kita ada masalah tertentu. Jika kita ada masalah kecil, tapi orang ini melihat perkara itu besar, maka masalah itu akan jadi besar. Jika ada orang mengalami masalah besar, dia rasakan masalah itu kecil, masalah itu akan jadi kecil. Dia bergantung sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita anggap Tuhan itu kecil, maka kecillah Dia. Kalau kita anggap Tuhan itu besar, besarlah Dia. Tapi Tuhan tetap besar. Sebesar-besarnya kita tidak terjangkau. Kita
Tapi sebesar-besar Tuhan dia berdiam dalam hati kita. Inilah satunya, uniknya Tuhan ini, bahwa dia begitu besar, begitu berkuasa, tapi kuasanya boleh diam dalam kita. Tidakkah ini satu kebaikan bagi kita, saudara-saudara? Apabila kita berdoa, apabila kita memuji Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita, Tuhan hadir di mana kita memuji Dia. Di dalam tandas kita boleh memuji Tuhan. Kamu tidak percaya? Saya berdoa di dalam tandas. Tidak ada ruang berdoa di dalam pejabat, saya berdoa di tandas. Jadi tandas itu kan ada sakit bagi dia kita kasih dulu. Berdoa di sana. Satu video ini kita mengalami kehadiran Tuhan dan kita keluar. Di mana kita beribadah, di mana kita berdoa, Tuhan ada di sana, bukan karena gereja ini. Kalau gereja ini kosong, tidak ada hadirat Tuhan di sini. Tuhan hanya hadir pada di mana manusia itu berada. Pada waktu kita memuliakan Tuhan, Dia ada di sana. Tetapi Tuhan ada di mana-mana. Amin. Amen. Dia hadir kepada orang-orang yang berseru kepada Dia, berseru orang yang berseru dengan penuh kesetiaan. Sebab itulah firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita harus percaya ini firman Tuhan. Kalau orang katakan bahwa Yesus itu tidak ada, tapi firman Tuhan katakan Dia ada, kita perlu percaya Dia. Kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, apa yang katakan di sana? Dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat 6, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya firman Tuhan yang tadi, yang mana firman itu adalah menjadi manusia, dan firman Tuhan itu dikatakan juga sekarang ini bahwa Dia adalah jalan kebenaran. Kalau kita tidak mempercayai Dia, kita tidak akan melihat kerajaan itu. Amin. Tuhan itu perkasa dan luar biasa. Berapapun banyak masalah kita, berapapun besar masalah kita, Tuhan mampu untuk melepaskan kita. Bagi kita, bagi Tuhan, Tuhan tidak ada masalah bagi kita. Tuhan tidak masalah dengan kita, tapi kita ada masalah dengan Tuhan. Mengapa saya katakan ini? Tuhan melihat kita, Dia mengasihi kita. Dia mati untuk kita karena dosa-dosa kita. Berarti Dia menyelesaikan setiap permasalahan kita. Permasalahan yang terbesar ialah dosa-dosa kita. Tetapi kita ada masalah dengan Tuhan. Apa masalah itu? Masalah tidak percaya, masalah dosa, masalah pemberontakan, masalah pribadi yang tidak berkenan dengan Tuhan. Itu masalah kita. Sebab itulah orang-orang yang mau mendekati Tuhan harus selesaikan masalahnya dulu dengan berdoa dan bertobat, supaya kita didengari oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau menyelesaikan masalah kita. Tetapi jika kita tidak percaya firman Tuhan, bagaimana kita harus selesaikan ini masalah? Kita yang tanggung itu. Amin. Amen. Ibadah kita bukan hanya satu hari ini. Selama kita masih hidup, selama itulah kita harus beribadah. Amin. Amen. Hari Minggu ini hari yang diberikan oleh kita untuk bertemu, untuk memuliakan Tuhan kita. 6 hari yang ada itu adalah kita harus sendirian berhubung dengan Tuhan. Hari Minggu ini hari kita untuk bersama berkumpul untuk memuliakan Tuhan, sama-sama untuk memuji Dia, supaya apabila kita berkumpul kuasa Tuhan itu dinyatakan, supaya kita ada saling berdoa, saling menasihati, saling mendorong. Itulah tujuan pertemuan kita setiap minggu. Tetapi Tuhan 6 hari itu adalah masa kita sendirian untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh tunggu hari Minggu baru pergi beribadah. Mengapa terjadi orang tidak pergi beribadah? Karena mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka ada alasan itu sibuk. Gereja di sebelah rumah saja pun tidak mau pergi beribadah. Kita lihat di sebelah. Ada orang Kristen di sana. Kita tengok di sana. Ada orang Kristen di sebelah ini. Kita ke rumah dia tidak ada masalah. Padahal boleh. Buka pintu dia masuk sudah. Tetapi inilah yang dikatakan firman Tuhan. Ayat yang bab yang pertama ayat yang 11,
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Inilah terjadi sekarang ini. Bahwa Tuhan siap sedia untuk ditemui. Kemudian dia mau memberkati orang-orang yang datang kepada dia, tetapi ciptaannya sendiri ini tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak datang kepada dia, apatah lagi berseru kepada dia. Sangat rugi. Amin. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, ada satu pernyataan di sini bahwa menggambarkan bahwa nyata manusia ini tidak menghargai Tuhan. Nyata manusia ini tidak mengenal Tuhan. Dan ini pernyataan saya melihat ada satu kesedihan di sini, yang mana yang mencipta itu tidak dihargai oleh yang ciptaannya. Nah, kita ini orang-orang ciptaannya tidak menghargai Tuhan. Amin. Jika memang kita menghargai dia, kita tidak terasa. Mungkin kamu terasa sesuatu pada firman Tuhan yang akan berkata pada pagi ini. Itu baik untuk menyadarkan kita. Amin. Daripada kita datang ibadah langsung tidak apa-apa tersentuh sekalipun, seolah-olah dia tidak berada di gereja. Ini bahaya. Bahaya. Amin. Kita harus sadar ini. Jika kita mendengar firman Tuhan dan tidak terusik, bila kita doa tidak terusik hati kita, bila ada sesuatu pernyataan Tuhan tidak terusik, kita hati-hati. Hati kita mungkin sudah keras, sudah tidak takut dengan Tuhan, sudah menolak Tuhan secara tidak langsung. Apabila kita mengingkari arahan-arahan Tuhan, kita sedang memberontak kepada Dia. Amin. Jika contohnya dalam kerja yang saya lalui sekarang, jika saya banyak kali tidak datang kerja, jika saya banyak kali datang lewat, jika saya banyak kali tidak membuat kerja, apa yang saya sedang buat? Saya sedang direkomendasikan untuk dibuang kerja. Sebab saya tidak berminat dalam pekerjaan, sudah tidak dapat membantu ini jabatan. Bila saya tidak dihargai, tidak memberi kerjasama dengan jabatan, berarti saya tidak berminat dengan jabatan. Betul? Senang kita boleh pikir. Jika kita tidak berminat dengan Tuhan, kita akan buat dengan apakah yang kita suka. Kita akan, ada orang yang mulai sudah minum toddy, minum arak. Orang-orang kaya yang biasa minum arak yang mahal harga Black Label semua harga 250 ke atas, mereka tidak mau sentuh yang tuak-tuak. Kemarin siang ada perkawinan di Penggilan. Jadi ada orang kaya, dia memang ada biasa minum minuman yang mahal, dan adalah orang bagi dia itu minuman yang dibuat sendiri. Dia tidak mau minum. Bukan label dia, bukan standar dia minum ini, yang tidak harga. Tapi kalau dia minum dia mampu juga. Tapi kalau karena begitu tidak sedap, dia tidak mau minum. Yang sediakan minuman itu orang-orang yang baru keluar dari gereja, baru tadi menangis-nangis beribadah, keluar dari ibadah dia happy, happy. Sudah sedia kawin, sudah sedia minuman, sudah sedia sudah. Ini kawan Kristen. Inilah Kristen dunia sekarang. Dunia sekarang sudah ada Kristen yang modern. Yang mana modern ini, bab hal tentang Tuhan ini, firman Tuhan ini tidak dihargai. Kamu tahu ada orang pergi beribadah tidak bawa Alkitab. Mereka suka dengar orang yang berdiri di depan yang bercakap tentang sesuatu dongeng. Mereka akan cerita pasal kiamat, mereka akan cerita pasal kebaikan Tuhan, tetapi tidak percaya firman Tuhan. Mereka cerita pasal Yesus, tetapi mereka belum menerima rencana keselamatan. Sebab itulah apabila keluar dari ibadah, mereka suka pergi menjamu selera sambil makan dan minum. Namun ini model Kristen. Model Kristen sangat bebas. Kamu mau pergi ibadah, saya melihat ini orang pergi ibadah macam tidak ada baju. Sini ada baju, di depan tiada. Dan terlalu singkat sampai di sini. Apa pergi ibadahnya? Saya tidak mengatakan ini mengatakan sesuatu dalam buruk ketentuan.
Tapi bagi kita yang beribadah, kita buka mata, kita nampak sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Bagaimana kita mau beribadah? Sebab itulah kita harus melihat pada firman Tuhan. Amin. Kamu harus bersuka cita. Lihat kamu punya penampilan. Kamu sangat sopan. Bukan saya katakan gereja lain tidak ada kesopanan. Ada, tapi ada segelintir umat yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Kepada siapakah kita harus salahkan ini? Kita harus memandang kepada kepemimpinan itu. Sebab itu kalau saya tidak melakukan tugas saya sebagai peranan saya sebagai seorang pemimpin, saya harus menanggung jemaat punya dosa. Ada 50 orang ini saya tanggung. Saya bukan tanggung juru selamat, menanggung dosa orang tidak boleh. Sedangkan dosa saya sendiri pun tidak ditanggung. Amin. Sebab itulah harus kita melihat pada firman Tuhan. Apa firman Tuhan katakan kita harus ikuti. Sebab itulah apabila kita mengikuti firman Tuhan, menggenapi dia dengan mengikuti 100%, walaupun mungkin sukar, kita sedang lakukan ini, ada dalam kombinasi kita sendiri tidak dapat menerima ini. Contohnya perayaan dunia kita tidak libatkan dalam ibadah kita, dan boleh orang bertanya kepada kita, mengapa kamu tidak rayakan? Dan saya jumpa satu kawan kita, pusat rayakan, kita harus rayakan juga. Sayang juga kalau kita tidak rayakan. Mana firman Tuhan membuktikan? Dan jika memang tidak ada firman Tuhan, tapi itu pusat sudah rayakan. So ikut pusat. Bukan dari pusat lah. So ini firman Tuhan. Kalau yang kita ikut, kita yang dapat faedahnya. Kalau orang lain tidak ikut, lainlah orang yang tanggungnya. Betul? Kita walaupun kita dalam satu organisasi ini, tetapi ada segelintir hamba-hamba, ada segelintir pelayan-pelayan yang tidak mau mengikuti kebenaran ini. Amin. Jika kamu sekarang ada di sini, kita harus ikut sepenuhnya firman Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak dapat ikut sepenuhnya, karena kita dasar sebagai manusia ini tidak ada kebenaran, tetapi sekurang-kurangnya kita harus mengikutinya, walaupun tidak genap. Amin. Yang tidak genap itu Yesuslah yang tanggung semuanya. Amin. Karena itulah Yesus mati di atas kayu salib menggenapi apa yang tidak boleh kita buat. Satu daripada perkara yang kita tidak boleh buat ialah mengikuti seluruh perintah Tuhan. Saya selama ini pun saya masih tidak dapat ikut firman Tuhan. Karena saya harus Yesus dalam hidup saya. Saya tidak boleh selamat sendiri, saudara-saudara. Kita tidak boleh selamat sendirian. Kita tidak boleh percaya Yesus. Oh, kita sudah selamat sudah. Tidak boleh. Kita harus ada hubungan baik dengan Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan ini telah menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu ikuti perintah-perintah Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini jelas sangat-sangat baik untuk kerohanian kita. Yang mana kita perlu ikuti, harus kita ikuti. Ada satu pelayanan, memang pelayanan itu sudah berkembang, tapi mereka persoalkan mengapa membayar persepuluhan. Sudah mati di atas kayu, so segala persepuluhan itu pun lenyap begitu saja, tidak perlu membayar persepuluhan. Apabila saya mendengar perkara ini, saya coba menghayati perintah ini, dan saya pikir dan saya rasa tidak boleh buat. Mereka punya arahan itu lain. Firman Tuhan adalah juga memberitahu kepada sini, apa kata firman Yesus mengatakan, apa yang menjadi hak kepada kerajaan, dikatakan apa yang menjadi hak kepada kaisar, beda menjadi hak kaisar. Betul? Apa yang menjadi hak kepada Tuhan, hak kepada Tuhan. Dan mereka persoalkan juga murid-murid Yesus tidak membayar persepuluhan. Kita tahu murid-murid Yesus pada waktu tidak bekerja, mereka berikan pelayanan sepenuhnya. Amin. Tapi apabila Ananias dan Safira tidak membayar persepuluhan, terus cakap apa? Mereka mati karena menyembunyikan hak Tuhan. Masih ada. Sebab itu kita di sini kita masih hidup dalam perintah Tuhan. Amin. Jangan coba abaikan perkara seperti ini. Saya katakan ini untuk kepentingan kerohanian kita, supaya kita lebih terjamin keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdiri.
Jelas di sini bahwa kita harus menghormati firman Tuhan, dan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita supaya kita percaya, kita akui bahwa kita tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita akui juga kita masih ada kelemahan-kelemahan sehingga kita tidak dapat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tapi kita harus sadar pada siang ini kita harus mempercayai firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita pada pagi ini. Amin, saudara-saudara. Ibadah kita bukan karena hari Minggu, bukan karena gereja UPC kita harus beribadah, tetapi kita harus beribadah karena Yesus Kristus Tuhan kita harus disembah dan harus dimuliakan. Dialah Raja. Pada pagi ini dalam berdoa, saudara-saudara, apapun pergumulan, apapun persoalan yang saudara-saudara alami, ini masanya kita menyerah kepada Tuhan. Kita akui kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Harus percaya kepada hamba Tuhan yang melayani pada pagi ini. Ada kuasa dan dalam nama Yesus, apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup melepaskan kita. Firman Tuhan telah diberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu benar, dan firman Tuhan ini adalah benar, bahwa setiap kita yang berseru kepada Tuhan akan didengari oleh Tuhan. Saya baca di Yeremia 33 ayat 3, saya baca di sana, kalau saudara-saudara dengar. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan pengharapan daripadamu, pengharapan daripada tempat yang maha tinggi, pengharapan daripada surgawi Tuhan Yesus. Untuk ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan, merendahkan diri kami, hati kami, jiwa kami di bawah tapak kaki Engkau Tuhan Yesus, dan menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, setiap kami mengalami dosa-dosa Tuhan, baik secara dilakukan, secara nyata, tersembunyi dalam pikiran kami, dalam mata kami, hati kami, pertuturan kami, tingkah laku kami tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Ampunilah jemaat ini, ampunilah hamba-Mu ini Tuhan, dari segala dosa-dosa kami, dan lepaskan kami Tuhan dari segala dosa ini Tuhan, dari segala pergumulan kami, dari segala permasalahan kami, dari dalam nama Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau. Mari saudara kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan kami. Ya Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami dari segala kecurangan, kedurhakaan kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Ampunilah ibu bapa kami, ampunilah nenek moyang kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari segala kuasa dosa. Ya darah Yesus Kristus menyucikan kami, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Janganlah Tuhan anaknya, janganlah dia Tuhan Yesus Kristus. Lepaskanlah Tuhan, lepaskanlah Tuhan dari segala perbuatan mereka. Berkatilah Tuhan.